kenapa kita yang disiksa oleh Allah? Bukankah kita umat Islam? Kenapa Aceh yang kena tsunami? Mayoritasnya Muslim. Kenapa Indonesia yang kena bencana? Mayoritasnya Muslim. Apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum pelanggar-pelanggar tanpa melihat dia Muslim atau dia kafir. Justru kalau anda Muslim, anda sudah faham Al-Quran dan Sunnah, mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, azab lebih dekat pada kita. Dengarkan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menyampaikan kalau memang dari umat ini akan terjadi penyiksaan justru karena pelanggaran mereka. Hadis yang pertama teman-teman sekalian, kata baginda Nabi SAW, tamsakhu ta'ifatum min ummati, nanti akan datang umatku dikutuk oleh Allah, kiradatan wa ta'ifatan khanazir, dikutuk, diubah wujudnya menjadi monyet ataupun jadi kerang. Wa yukhsafu bi ta'ifah, ada juga di antara umatku, bukan orang kafir, umatku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa yursal ala ta'ifatin ar-rihul akim, dan ada di antara mereka yang dihantam dengan badai-badai yang besar. Kenapa sebabnya? Kenapa umat Islam? Lalu kata Nabi SAW, bi annahum syaribul khamr. Permasalahan pertama mereka adalah mereka rame-rame mengkonsumsi khamr. Khamr teman-teman bukan cuma minuman beralkohol. Semua yang bisa memindahkan akal manusia dari normalnya namanya khamr. Makanya ulama fikih memberikan definisi khamr adalah kullu ma yukhammirul akal, semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Makanya narkotika pun masuk dalam khamr. Sekarang jadi peredaran, jadi tempat-tempat yang luar biasa, tempat orang mengkonsumsi, bisa mendapatkannya, bisa menjualnya, bisa segala macam hal. Tersebar khamr, penyebab pertama. Yang kedua, walabisul harir, dan para kaum laki-laki mereka berlumba-lumba menggunakan sutra. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini. Sutra ini dianggap sebagai pakaian orang kaya, dan kalau sudah kaya seperti tidak pantas kalau tidak pakai sutra. Dengarkan baik-baik saudaraku muslim. Nabi SAW pernah mengangkat benda di tangan kanannya, tepatnya emas. Lalu beliau mengangkat sutra di tangan kirinya sambil mengatakan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Teman-teman sekalian, larangan Nabi SAW jelas. Bahkan kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa di antara kaum laki-laki umatku menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra nanti di surga. Pakaian orang di surga adalah sutra. Ini ancaman yang kedua. Yang ketiga teman-teman, wattakhadul kiyan, dan kemudian mereka sibuk mengurus para penyanyi-penyanyi. Bisa berarti kian penyanyi laki-laki atau kayinat penyanyi-penyanyi perempuan yang sengaja menyebarkan lagu-lagu cinta, pemaksiatan, mengajak pada dosa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wadarabu bizzufuf, dan mereka bidufuf. Wadarabu bidufuf artinya mereka sibuk menggunakan alat-alat musik. Di dalam hadis yang lain yang mirip serupa dengan ini kata Nabi SAW, ini hadis yang kedua, yakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhf. Nanti di umatku ini akan tersebar luas, ada kutukan, ada tenggelam ke bumi, dan ada penghancuran dengan badai. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa hum yaquluna la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, istri Nabi bertanya Ummu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah mereka kena semua itu? Bencana, gempa, longsor, badai air sekarang ya, seperti tsunami. Apakah mereka kena sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, idza dhaharal kayyinat, kalau sudah tersebar di tengah-tengah umatku ini kayyinat. Apa itu kayyinat? Ibnu Hajar berkata, al-muganniyat, para wanita yang terbuka auratnya lalu menyanyi di depan para laki-laki. Lalu kata Nabi SAW, wa dhahar zina, tersebar zina. Dan zina ini teman-teman, Allah bilang dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Dan zina sekarang diubah namanya, sekarang kita namakan hiburan. Orang ke diskotik, gelap-gelap, maka khamr sangat dekat dengan itu, dan khamr sangat dekat dengan perzinahan. Lalu dibahasakan dengan hiburan. Di sini sudah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu penyebabnya. Kemudian selanjutnya dikatakan wasyuribatil khamr, dan diminumlah khamr-khamr, walubisal harir, dan kemudian dipakailah sutra-sutra. Kata Nabi SAW, kana dzak inda dzak,
Kalau itu terjadi, pasti terjadi juga pada umatku. Yang ketiga teman-teman, kata Nabi SAW, "Idza amilat ummati 15 khaslah." Kalau umatku sudah melakukan 15 perkara, halla bihim al-bala, pasti nanti akan merata bala atau cobaan dan bencana pada mereka. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat mengatakan, ya utusan Allah, apa 15 perkara itu? Kata Nabi SAW, "Idza kana al-magnama dula." Kasus pertama itu adalah kalau pendapatan negara sudah disalahgunakan. Yang kedua, wal amanatu magnama, dan kalau amanah sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan, sudah hilang di benak seorang muslim bagaimana dia bersiap sosial, bagaimana dia membantu saudaranya muslim dengan mengejar pahala, tapi semuanya harus ada pendapatan. Tidak ada namanya membantu dengan cara sosial. Amanah sudah dijadikan sebagai pendapatan. Selanjutnya waz zakatu magrama, zakat dijadikan sebagai sumber hutang. Jadi akhirnya zakat yang dia diberikan kepada orang-orang tertentu malah dijadikan utang oleh orang-orang kaya. Selanjutnya wa ata'ar rajulu zaujatah, dan suami-suami sudah mulai tunduk dengan para istri-istri mereka, walaupun itu haram tetap dia patuhi istrinya sementara Allah mengharamkannya. Wa akka ummah, sampai pada tingkat dia durhaka dengan ibunya. Wa barra sadiqahu, dan juga pada saat itu terjadilah orang-orang sangat setia dengan teman-temannya atau sahabatnya. Wa jafa abah, dan dia cuekin ayahnya. Wartafa'atil aswat fil masajid, mulailah masjid digunakan untuk mengangkat suara-suara selain ibadah kepada Allah. Wa kana zaimul qaum ardhaluhum, juga masuk dalamnya adalah kalau satu kaum sudah dipimpin oleh orang yang terbodoh di antara mereka. Wa akramur rajuli makhafata syarrah, dan muncullah orang-orang yang dihormati justru karena ketakutan saja, bukan karena kualitasnya. Jadi secara kualitas sudah hilang, ini hanya karena ketakutan masyarakat, maka terjadilah kepatuhan. Wa syuribatil khamr, dan diminumlah khamr. Wa lubisatil harir, digunakanlah sutra-sutra. Wa tukhidatil qiyan, dan para penyanyi menjadi idola dan rujukan. Wa la'ana akhir hadil umma awwalaha, lalu umat ini yang di akhir zaman sibuk melaknat dan menyala-nyalakan umat-umat yang pertama, maksudnya para sahabat Nabi. Ya, mungkin kita sudah tahu sama-sama ada sebagian kelompok yang mengaku Islam sengaja menghina-hina para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang mestinya jadi rujukan. Maka kata Nabi SAW, fayartaqibu inda dzalik, maka pada saat itu mereka akan ditimpa rihan hamra, akan datang pada mereka badai yang membawa kemerahan. Sebagian ulama mengatakan badai pasirnya merah, atau mungkin badai yang mendatangkan kebakaran. Wa khasfan, dan mereka dikutuk. Wa khasfan, itu ditenggelamkan di bumi. Wa maskhan, diubah atau dikutuk. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.